어이, 계약은 있지 않았겠지? Guwon sebenarnya adalah seorang iblis. Dia dapat mengabulkan apapun permintaan manusia. Dengan imbalan kontrak perjanjian roh, yang dalam waktu 10 tahun, orang tersebut akan meninggal dan rohnya akan menjadi penghuni neraka. 사이는 심장마비가 될 거야. Sementara Dohi adalah anak angkat dari seorang konglomerat. Meskipun demikian, ibu angkatnya sangat menyayangi Dohi, melebihi anaknya sendiri. Dohi banyak sekali musuhnya. Dari anak ibu angkatnya bahkan sampai keponakannya. Mereka menganggap Dohi sebagai ancaman bagi warisan mereka. 누구와도 피 한 방울 섞이지 않은 나, 도도히. Guwon bertemu dengan Dohi secara tidak sengaja di sebuah restoran. Saat itu Dohi salah masuk restoran dan mengira kalau Guwon adalah orang yang dijodohkan dengannya. 써요. Saat itu Guwon bersikap ketus pada Dohi karena merasa terganggu. Sementara Dohi tak kalah ketusnya dengan Guwon karena dirinya tak suka perjodohan yang telah diatur oleh ibu 당신도 angkatnya. 아니면 어따 대고 반말? Kehidupan mereka berubah setelah pertemuan tak sengaja mereka yang kedua. Saat itu Dohi diculik oleh seorang pria yang menyamar sebagai supir pengganti. Guwon kemudian datang dan menyelamatkan Dohi. Dan tak ada yang gratis bagi Guwon. Ia kemudian menagih kesepakatan kontrak roh pada Dohi. Namun, pada saat yang sama, si penculik Dohi yang ternyata masih hidup, mencoba menabrak mereka. Anehnya saat itu Guwon kehilangan kekuatannya. Dan untuk menyelamatkan diri, Guwon dan Dohe menceburkan diri ke sungai. Guwon kemudian menyadari kalau ternyata tato bergambar salib yang merupakan kekuatannya selama ini telah berpindah ke tangan Dohi, yang artinya dirinya hanyalah seperti manusia biasa tanpa Dohi di sisinya. Singkat cerita, karena tak bisa mendapatkan kekuatannya kembali, Guwon akhirnya memutuskan untuk memikat Dohi dengan pesona ketampanannya. Namun, kendala lain muncul. Tanpa kekuatannya sebagai demon, Guwon tak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Karenanya kemudian ia membawa Dohi dalam pekerjaannya yang tak biasa itu. Singkat cerita, meskipun awalnya Dohi tidak menyukai kekasaran dan kebrutalan Guwon, namun setelah kali keduanya ia nyaris terbunuh. Dan lagi-lagi Guwon menyelamatkannya. Dohi kemudian meminta Guwon untuk menjadi pengawalnya. Singkat cerita, Guwon dan Dohi akhirnya sepakat untuk saling membantu sampai tujuan mereka tercapai. Dohi meminta Guwon untuk melindungi dan membantunya menemukan orang yang berniat membunuhnya. Sementara Guwon meminta Dohi untuk tetap berada di sisinya sampai kekuatannya kembali. 왜 이래? 어? Dohi aman untuk sementara waktu. Namun kini ia harus menghadapi kematian ibu angkatnya yang mendadak. 나 충분히 놀랐으니까 일어나 봐. Dohi merasa kalau kematian ibu angkatnya tak wajar. Dan ia meminta polisi untuk melakukan otopsi pada mayat ibu angkatnya. Namun ia mendapat halangan dari kakak-kakak tirinya. 너야? 너? 아니면 모두가 공범? Dan Dohi juga merasa kalau pembunuh ibu angkatnya
adalah orang yang sama dengan orang yang hendak membunuhnya. Dan juga terkait dengan pengelapan uang perusahaan yang baru-baru ini sedang diselidiki oleh ibu angkatnya. 미래 FMB 대표 도도이로 지정한다. Singkat cerita, untuk memenuhi syarat wasiat yang dibuat mendiang ibu angkatnya, Dohee kemudian menikah dengan Guwon. Pernikahan mereka memang bukanlah pernikahan sebenarnya, karena keduanya punya kepentingan masing-masing. 자, 이제 세상을 향해 첫걸음을 Dan dalam perjalanan Dohee untuk menemukan pembunuh ibu angkatnya, serta orang yang berniat membunuhnya, Dohee dan Guwon mencurigai Min-suk, kakak tiri tertua Dohee. Di balik semua yang terjadi, sayangnya mereka tak memiliki bukti yang cukup kuat. Dan Min-suk juga mengingatkan Dohee untuk berhati-hati dengannya. 비겁하네요. Tak hanya itu, Min-suk, yang telah mengetahui rahasia Guwon, berhasil melukai Guwon. Guwon terluka parah karena tertusuk di bagian dadanya oleh orang suruhan Min-suk. Dan sebelum tak sadarkan diri, Guwon sempat melihat wajah asli penikamnya. Beruntungnya, Guwon yang dalam kondisi kritis berhasil diselamatkan dengan kedatangan Dohee pada waktu yang tepat. 좀 내려가지. Dan kemudian, takut nyawa Guwon jadi terancam karena dirinya. Dohee akhirnya memutuskan untuk mengakhiri peperangan dengan keluarga angkatnya dan menyerahkan jabatan komisaris sepenuhnya pada Min-suk, kakak tirinya, dan ia juga melepaskan hak warisnya. 상속도 포기할게요. Dohee dan Guwon kemudian menikmati kebersamaan mereka dengan tenang. Singkat cerita, polisi akhirnya menemukan penikam Guwon, yang ternyata adalah orang yang sama dengan orang yang hendak membunuh Dohee. Sayangnya, saat polisi hendak menangkapnya, Kwang-chul ditemukan tewas terbakar. Namun Guwon mencurigai kalau Kwang-chul hanyalah seorang pembunuh bayaran, dan seseorang berada di balik semua itu. Di sisi lain, saat bulan purnama yang mereka tunggu tiba, Guwon dan Dohee berencana untuk melakukan ritual menenggelamkan diri ke laut, agar kekuatan Guwon kembali. Karena malam ini adalah malam terakhir takdir mereka. Jika Guwon tak berhasil memiliki kekuatannya kembali, artinya dirinya akan musnah terbakar. Mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama karena salah satu dari mereka harus mati. Namun takdir berkata lain. Do Gyeong, putra Min-suk, mencoba membunuh Dohee dengan menabrakkan mobilnya pada Dohee, yang menyebabkan ledakan besar di pom bensin tersebut. Guwon segera berlari untuk menyelamatkan Dohee. Ajaibnya, berkat kejadian itu, tato di tangan Dohee berpindah kembali ke pemiliknya. Kekuatan Guwon pun kembali, dan Dohee dapat diselamatkan. Singkat cerita, pasca kejadian tersebut kemudian tanpa diduga, Duk Hyeong menyerahkan diri pada polisi. Ia mengakui kalau dialah yang membunuh Nyonya Ju, Kwang-chul dan juga mencoba membunuh Dohee. 할머니도 내가 죽였다고. Dan kemudian di dalam penjara, ia ditemukan tewas gantung diri. Singkat cerita, kecurigaan Guwon dan Dohee kepada Min-suk terbukti. Guwon berhasil membujuk Kim Sera, istri Min-suk yang merupakan saksi dari semua kejahatan Min-suk. Min-suklah yang telah membunuh ibunya sendiri.
Ia juga membunuh Kwang Chul, bahkan mengorbankan anaknya dan kemudian membunuhnya. Selama ini ia sering menyiksa anak dan istrinya. 노선민이 한 짓이에요. 어머니도 동요. Sayangnya, sebelum polisi sempat menangkapnya, Min Suk bunuh diri dengan lompat dari gedung tinggi. Namun polisi tidak menemukan jasadnya. 임명의 배후로도 밝혀졌습니다. 노 회장의 Hingga pada suatu hari, Min Suk muncul dan menculik Do-hee. Ia sengaja menculik Do-hee untuk memancing Gu-won datang. 빨리 악마 새끼 불러. Min Suk tahu kelemahan Gu-won, bahwa Gu-won akan musnah terbakar kalau ia membunuh manusia. Karenanya, Min Suk sengaja menyakiti Do-hee, supaya Gu-won murka dan membunuhnya. Dengan demikian Gu-won akan musnah terbakar. Dalam kejadian itu, Do-hee tewas ditembak Min Suk. Dan kemudian Gu-won membuat Min Suk tertembak senapannya sendiri. Dan kemudian, Gu-won menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Do-hee kembali. Namun setelah itu secara perlahan Gu-won musnah terbakar. Singkat cerita, setelah beberapa saat terlarut dalam kesedihan, dan menutup diri pasca kematian Gu-won, pada hari pertama Natal, ia memutuskan untuk pergi ke laut, tempat di mana dulu ia diselamatkan oleh Gu-won. Do-hee meminta untuk tekan kontrak, dan memohon agar Gu-won kembali bersamanya. Dan kemudian, dewa yang mendengar permohonan Do-hee mengabulkannya. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall